Halo, apa kabar anak-anak yang terkasih? Kita akan belajar bersama kembali untuk pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Oke, yuk kita mulai untuk belajarnya. Baik, persiapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Nah, sekarang kita lihat dulu kegiatan apakah ini. Nah, anak-anak, silakan kamu tebak dalam hati kalian, gambar apakah ini? Nah, pasti tahu ya. Iya, mencuci tangan. Kemudian yang kedua, gambar apa ya ini? Oh, gambar apa itu yang ada di lingkaran merah ya? Ya, betul. Gambar untuk menjaga jarak terhadap sesama, terhadap orang lain. Lalu gambar yang ketiga. Oh, gambar tentang apa itu? Nah, iya, melakukan vaksin ya. Yang saat ini vaksinasi, proses vaksinasi yang sedang terus berlangsung oleh pemerintah dan masyarakat kita. Tentunya Bapak Ibu, anak-anak semuanya, orang tua maupun saudara-saudara dari anak-anak sudah ada yang banyak yang sudah vaksin. Nah, dari semua kegiatan ini tujuannya itu apa ya? Kok harus cuci tangan, menjaga jarak, harus melakukan vaksin? Apa ya? Ini terkait dengan peraturan ya, peraturan pada masa pandemi saat ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yuk kita lihat tujuannya apa ya kegiatan ini ya. Nah, yang pertama, betul ya, mencegah penyebaran virus COVID-19. Lalu tujuannya juga untuk menerapkan protokol kesehatan. Lalu yang ketiga, membentuk kekebalan tubuh. Jelas ya, untuk gambar yang ketiga, ini membentuk kekebalan tubuh dengan divaksin. Oke, peraturan itu merupakan peraturan penting bagi manusia saat ini yang harus dipatuhi. Karena merupakan wabah di seluruh dunia, tidak hanya di wilayah kita saja, tidak hanya di Indonesia. Nah, anak-anak, peraturan itu penting. Seperti halnya Tuhan memberikan 10 firman kepada manusia, kepada umatnya melalui Nabi Musa yang akan kita pelajari hari ini, sekarang ini. Nah, lanjut yuk. Mengapa ya manusia membutuhkan peraturan? Tidak usah ada peraturan Pak Bowo, tidak apa-apa kok. Tetapi kita lihat yuk. Peraturan itu sangat penting bagi manusia, bagi kita semua. Yang pertama, hidup aman dan damai tanpa ada keributan. Betul sekali itu anak-anak. Peraturan membuat hidup akan lebih aman dan damai. Tidak ada keributan. Lalu yang kedua, membentuk insan yang beretika dan bermoral. Lalu yang berikutnya, saling menghormati hak dan kewajiban antar sesama manusia. Lalu mengingatkan manusia untuk tidak berbuat seenaknya. Itulah mengapa manusia membutuhkan peraturan. Kalau tidak ada peraturan, nanti manusia bisa berbuat seenaknya, manusia tidak menghormati kewajiban orang lain maupun menghormati hak orang lain. Penting ternyata ya. Iya, sangat penting. Nah, ya kan Pak Polisi? Nah, itu ada Pak Polisi kecil. Siap dan hormat untuk menaati peraturan. Nah, anak-anak juga pasti harus mentaati peraturan di rumah. Oke anak-anak, penguatan untuk kita ya. Dalam hidup ini kita memerlukan peraturan untuk hidup kita masing-masing. Dan juga untuk hidup bersama. Hidup bersama, hidup bermasyarakat
memerlukan peraturan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan setiap orang, serta kepentingan dan keselamatan bersama. Oleh karena itu, kita perlu bersepakat membuat peraturan dan berjanji untuk melaksanakan dengan baik. Suatu keluarga memerlukan peraturan juga. Suatu perkumpulan dan masyarakat itu juga memerlukan peraturan. Dan suatu bangsa yang besar itu juga pasti memerlukan peraturan, atau disebut juga dengan undang-undang. Bangsa Indonesia misalnya memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Itu dasar peraturan untuk semua peraturan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apakah aku telah berperilaku disiplin dengan mematuhi peraturan? Sudah belum anak-anak ya? Di rumah maupun di masyarakat, maupun di daerah kita, di jalan raya mungkin, ya, kita juga harus mematuhi peraturan. Dimanapun kita berada, pasti ada peraturan. Kita mau belanja di pasar, mau belanja di mall, atau mau kemanapun, kita ada peraturan. Lanjut ya. Oke, pesan kitab suci tentang peraturan dalam hidup. 10 firman Allah, yaitu Keluaran bab 19 ayat 1 sampai dengan 25. Yuk kita bersama-sama simak. Berisi demikian. Sudah lebih dari 2 bulan bangsa Israel berjalan melalui padang gurun yang gersang. Allah membimbing mereka dalam tiang awan, sehingga mereka menemukan mata air dan minum. Allah menurunkan mana dari langit dan sewaktu-waktu mereka dapat menangkap burung puyuh yang kecapean. Makanan mereka memang membosankan. Oleh karena itu mereka mengeluh. Dulu di Mesir kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Yang tidak diingat mereka adalah meminta tolong kepada Allah dalam penderitaan mereka. Sementara itu Musa merasa tidak sanggup mengurus bangsa besar itu seorang diri. Maka ia mengangkat pemimpin atas 1.000 orang dan atas 100 orang. Dengan demikian rombongan besar yang melarikan diri dari Mesir mulai menjadi satu masyarakat yang teratur. Namun mereka belum mempunyai peraturan yang mengatur hidup mereka. Akhirnya mereka sampai di kaki gunung Sinai. Musa sudah biasa melihat gunung itu karena ia dulu sering menggembalakan kawanan domba Yitro di daerah itu. Tetapi orang Israel baru pertama kali melihat gunung Sinai dengan puncaknya yang menjulang tinggi di langit. Mereka kagum dan terpesona memandangnya. Lalu Musa naik menghadap Allah. Allah bersabda kepadanya, "Biarlah Israel menjadi harta kesayanganku. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Suruhlah mereka menguduskan diri secara rohani dan jasmani. Karena 3 hari lagi aku akan turun di gunung Sinai di depan mata seluruh rakyat. Tetapi jangan ada seorang pun yang menginjak gunung itu agar ia tidak mati." 2 hari lamanya bangsa Israel menyiapkan diri menanti penampakan Tuhan. Mereka membuat pagar di kaki gunung supaya tidak ada orang yang menginjaknya. Kemudian mereka mencuci pakaiannya dan berpuasa untuk membersihkan diri. Pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar, bangsa Israel sudah siap berdiri di kaki gunung. Tiba-tiba segumpal awan padat menutup puncak Sinai, dan dari dalam awan itu terdengar bunyi bergerumuh guntur dan bunyi sangkakala yang semakin keras, dan kilat keluar dari dalamnya. Seluruh gunung Sinai ditutupi asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Maka seluruh bangsa Israel gemetar ketakutan, dan seorang diri Musa
naik ke atas, masuk ke dalam awan yang gelap itu. Rakyat yang tinggal di bawah mengerti bahwa Tuhan menyampaikan hal-hal yang sangat penting kepada Musa. Dan perkiraan mereka memang benar. Di dalam awan itu, Musa menerima dari Tuhan 10 perintah Allah. Ke-10 perintah Allah yang sampai hari ini menjadi inti Taurat Tuhan bagi orang Yahudi dan orang Kristiani. Di dalam awan yang gelap itu, Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Hormatilah ibu bapamu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil." Musa bertanya kepada mereka, "Apakah kamu menerima perintah itu sebagai undang-undang bangsa?" Mereka menjawab, "Sebagai firman Tuhan akan kami taati dan kami laksanakan." Kemudian Musa mengambil darah kurban dan menyiramkannya kepada rakyat dengan berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dengan demikian bangsa Israel menjadi umat perjanjian dan suci di mata Tuhan." Nah, anak-anak, itu cerita kutipan dari 10 firman Allah. Anak-anak bisa lebih memahami lagi, memahami lagi dengan membaca di buku paketmu yang sudah kamu miliki. Ya. Peneguhan untuk pelajaran kali ini dalam kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel itu memiliki pedoman yang dikenal dengan nama Dasar Firman atau ke-10 firman Allah. Dasar firman mengatur hubungan antara umat Israel dengan Allah dan juga hubungan antara umat Israel dengan sesamanya. Dengan menaati dasar firman tersebut, mereka menunjukkan kesetiaannya kepada Allah, sehingga mereka akan memperoleh keselamatan. Pelanggaran umat Israel terhadap dasar firman juga akan mengakibatkan rusaknya tata kehidupan bersama pada saat itu. Sebagai anggota masyarakat, anak-anak kita sekarang di zaman ini juga perlu mentaati peraturan yang ada. Dengan menaati peraturan, kita terlibat dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama. Kita wajib untuk mentaati peraturan di rumah, di masyarakat kita, dan juga dimanapun kita berada. Kita mau ke sekolah, juga ada peraturannya besok kalau sudah pertemuan pembelajaran tatap muka. Ada peraturannya, protokol kesehatannya. Kalau anak-anak bermain di tempat main, itu juga pasti ada peraturannya ya. Tidak boleh menaiki alat itu atau permainan itu. Nah, iya toh? Bisa juga pernah juga anak-anak pergi ke mall, ada peraturannya pasti ya. Pergi ke pasar berbelanja atau ke supermarket juga pasti ada peraturannya. Sehingga semua dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan beriringan bersama-sama, semuanya lancar. Oke anak-anak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Apa yang dapat kita ambil adalah 10 firman Tuhan, 10 perintah Allah, di mana ada 10 pesan dari Allah yang diberikan Musa, yang diberikan melalui Nabi Musa pada waktu itu, dan sampai sekarang masih kita
hidupi, masih kita pelajari sebagai umat Tuhan yang baik. Baik anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar. Salam sehat selalu.